Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi kita pada pembelajaran fisika. Pada pagi hari ini kita lanjut pembelajaran kita tentang listrik statis, yaitu submateri yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama rangkaian hambatan listrik, yang kedua hukum 1 Kirchhoff, dan yang ketiga adalah hukum 2 Kirchhoff. Kita lihat yang pertama, rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik ini ada 2 rangkaian atau susunan. Ada rangkaian atau susunan secara seri dan ada rangkaian atau susunan secara paralel. Nah, hambatan itu digambarkan dengan gambar gerigi seperti ini. Jadi dalam rangkaian ini terdapat 3 buah hambatan, R1, R2, dan R3 yang dihubungkan dalam suatu rangkaian yang mana tegangannya adalah V. Jadi baterainya di sini V. Nah, apa saja hubungan atau rumusan yang berlaku pada rangkaian seri? Pada rangkaian seri, jumlah hambatan seri itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian tegangan masing-masing hambatan itu berbeda antara VAB, VBC, VCD, dan VAD. Arus yang mengalir pada rangkaian seri ini adalah sama. Jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Contoh soal. Misalnya di sini dalam suatu rangkaian ada 3 buah hambatan, R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm yang dihubungkan dengan tegangan 9 volt. Nah, bagaimana cara kita mencari hambatan R1? Untuk mencari hambatan R1, kita cari dulu hambatan total dari rangkaian ini. Hambatan total untuk rangkaian seri R1 tambah R2 tambah R3 didapatkan 9 ohm. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian, karena di sini rangkaiannya adalah rangkaian seri, berarti kuat arus listrik yang mengalir adalah sama. Jadi I sama dengan V per hambatan total atau pengganti sama dengan 1 ampere. Jadi arus yang mengalir pada hambatan 1 adalah IR1 sama dengan 1 ampere, karena hambatan total di sini sama dengan hambatan yang mengalir pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 karena rangkaiannya adalah rangkaian seri. Kemudian bagaimana dengan tegangan? Tegangan pada R1 sama dengan IR1 kali R1. IR1 kita dapatkan tadi 1, R1 adalah 2 ohm. Jadi tegangan yang mengalir pada hambatan 1 adalah 2 volt. Kemudian rangkaian hambatan listrik susunannya paralel. Paralel berarti hubungan hambatannya seperti ini. Dia saling berseberangan seperti ini. Kalau seri tadi dia berderet atau berurutan, kalau ini saling berhadapan. Nah, bagaimana rumusan yang berlaku? Kalau pada hambatan seri itu kuat arus yang mengalir adalah sama, hambatan totalnya merupakan penjumlahan. Kalau pada paralel hambatan totalnya adalah 1/, dan kuat arus yang mengalir tidak sama. Yang sama di sini adalah tegangan. Jadi tegangan antara ujung-ujung hambatan itu adalah sama. Contoh soal bisa kita perhatikan di sini bahwa hambatan di sini ada 3, kemudian saling sejajar. Kemudian kita cari hambatan totalnya dapat 1. Berapa tegangan pada R1? Tegangan kalau pada pada rangkaian paralel itu tegangannya adalah sama. Jadi tegangan pada R1 itu sama dengan V sama dengan 3 volt. Jadi kuat arus pada R1 itu adalah 1,5 ampere. Kemudian hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk ke satu titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang tersebut, yaitu jumlah sigma. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini contoh. Ini yang panah ini menuju ini adalah titik cabangnya. Panah yang menuju titik cabang itu adalah arus masuk, dan yang keluar dari titik cabang itu adalah arus keluar.
Jadi I1 tambah I2 tambah I4 sama dengan I3 tambah I5. Gaya gerak listrik atau GGL dengan tegangan jepit bedanya. Kalau GGL itu tegangan dari sumber yang mengalir sebelum mengalirkan arus listrik. Kalau tegangan jepit merupakan tegangan dari suatu sumber setelah dia mengalirkan arus listrik. Kalau kita perhatikan, nilai GGL ini lebih besar dari tegangan jepit karena GGL ini adalah nilai tegangan yang tertera pada sumber tegangan tersebut, sedangkan tegangan jepit adalah nilai tegangan pada saat dia mengalir. Susunan tegangan juga ada dua, ada seri, ada paralel. Seri berarti susunannya seperti ini, berderet atau berurutan, paralel berhadapan atau saling sejajar. Pada susunan seri hambatannya penjumlahan, kemudian GGL-nya juga penjumlahan, sehingga I-nya jumlah GGL per jumlah hambatan dalam tambah hambatan luar. R kecil ini hambatan dalam, hambatan yang ada pada masing-masing tegangan. Paralel susunannya berhadapan atau saling sejajar. Hambatannya, cara mencarinya diseparkan, GGL-nya itu nilainya sama, jadi kuat arusnya sama dengan GGL dibagi R tambah R kecil per N jumlah dari baterainya. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik E dengan penurunan tegangan IR sama dengan 0. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Aturan perjanjian tanda untuk GGL dan kuat arus. GGL bertanda positif jika kutub negatif lebih dahulu dijumpai, loop sebaliknya GL negatif jika kutub positif lebih dulu dijumpai. Kemudian kuat arus bertanda positif jika searah dengan loop dan bertanda negatif jika berlawanan dengan arah loop. Nanti kita perhatikan contoh soalnya tersendiri karena ini menggunakan analisa yang cukup tinggi. Sekian dulu materi dari Ibu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan anak-anak Ibu tolong dibuat catatannya di buku catatan, kemudian nanti kerjakan latihan setelah ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.